warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini dengan saya Atika Azhar Fauzia Cahyati, mahasiswa dari Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIM 1710301039. Oke, jadi di video kali ini saya akan memberikan informasi dan untuk memenuhi tugas praktikum saya dengan topik standar pelayanan fisioterapis di rumah sakit. Tentunya dengan topik tersebut memiliki atau mencakupi beberapa poin penting, yaitu di sini ada 4 poin penting yang akan saya bahas. Untuk yang pertama mengenai landasan hukum fisioterapis di rumah sakit. Yang kedua saya akan memaparkan mengenai STR, SIP, standar prudensial, jati diri fisioterapis, serta sejarah dari fisioterapis. Untuk yang ketiga, saya akan membahas mengenai pelayanan fisioterapis terhadap kasus COVID-19 di Indonesia sesuai dengan standar atau surat edaran dari IFI atau Ikatan Fisioterapis Indonesia yang telah ditetapkan atau diterbitkan pada bulan Maret tahun 2020. Serta yang poin keempat atau poin terakhir, yaitu saya akan membahas mengenai rencana di masa depan saya tentunya sebagai seorang fisioterapis. Oke, kita ke yang pertama. Poin pertama yaitu mengenai landasan hukum fisioterapis di rumah sakit. Oke, jadi seorang fisioterapis ketika bekerja tentunya ia harus memiliki STR atau surat tanda register, di mana memiliki surat tersebut atau memiliki STR merupakan hak mutlak yang harus dimiliki oleh fisioterapis agar dapat bekerja dan berpraktik. Lalu STR itu meliputi 2 SIPF yang berlaku di seluruh NKRI yang diterbitkan melalui Dinkes atau Dinas Kesehatan setempat. Lalu selain STR tersebut, fisioterapis ketika bekerja juga harus sesuai dengan SOP atau standar operasional yang telah ditetapkan pada rumah sakit atau tempat seorang fisioterapis bekerja. Lalu ketika seorang fisioterapis akan memberikan suatu intervensi, seorang fisioterapis harus memberikan sebuah lembaran yaitu berupa informed consent, di mana informed consent itu meliputi apa saja yang akan diberikan kepada fisioterapis untuk pasien yang harus diketahui dan disetujui dari pihak keluarga maupun pasien. Lalu di sini tentunya fisioterapis harus menjelaskan apa saja yang ada di dalam informed consent tersebut agar tidak terjadinya miscommunication antar fisioterapis dan keluarga pasien serta dapat menciptakannya komunikasi dua arah. Lalu di sini seorang fisioterapis menganut mengenai peraturan di PMK 65 KMK 80 tahun 2015 tentang fisioterapis yang bekerja di rumah sakit. Lalu terdapat landasan hukum lainnya, yaitu di sini ada 3. Yang pertama, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapis. Lalu yang kedua, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapis. Nah, di landasan hukum yang kedua ini itu dicakup atau tertuang dalam pasal 1 dengan 2 poin penting, yaitu untuk poin pertama, fisioterapis merupakan setiap orang yang telah lulus dari pendidikan fisioterapi sesuai dengan perundang-undangan. Lalu yang kedua, fisioterapis adalah bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada individu maupun kelompok guna untuk memelihara, memulihkan gerak dan fungsi di sepanjang kehidupan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan fisik, peralatan, serta komunikasi. Lalu yang ketiga yaitu naskah akademik penataan sistem pelayanan fisioterapis pada Jam Kesehatan Nasional. Baik, itu merupakan pembahasan di poin pertama mengenai landasan hukum fisioterapis.
Oke, kita ke poin yang kedua. Jadi di poin kedua ini saya akan membahas mengenai STR, SIP, sistem prudensial dan jati diri fisioterapis. Oke, jadi STR di sini yaitu merupakan syarat tanda register di mana STR ini akan diberikan kepada lulusan suatu profesi, dan di sini saya lebih spesifik yaitu STR ini akan diberikan kepada lulusan fisioterapis yang diberikan oleh pemerintah kepada lulusan baru fisioterapis. Gunanya apa? Tentunya STR ini berguna ketika seorang fisioterapis akan melamar suatu pekerjaan dan merupakan tanda bahwa seorang lulusan baru fisioterapis telah diakui keberadaannya oleh negara. Lalu selanjutnya yaitu SIP, yaitu merupakan syarat izin praktik. Nah, tentunya SIP ini sangat diperlukan oleh fisioterapis karena fisioterapis biasanya akan membuka suatu praktek usaha mandiri yang tentunya SIP ini sangat berguna bagi fisioterapis untuk dimiliki. Karena untuk mendirikan suatu praktik mandiri, SIP ini merupakan base yang sangat kuat untuk melindungi seorang fisioterapis dalam berpraktik. Lalu yang selanjutnya yaitu prosedur prudensial. Oke, jadi prudensial adalah proses evaluasi terhadap fisioterapis untuk menentukan kelayakan pemberian pelayanan klinis. Sedangkan rekredensial merupakan reevaluasi terhadap fisioterapis yang telah memiliki kewenangan klinis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut. Dengan begitu, kredensial itu membicarakan atau membahas mengenai lingkup kewenangan yang dimiliki oleh seorang fisioterapis. Nah, hasil akhir dari kredensial ini adalah diberikannya surat penugasan klinis oleh direktur sesuai jenjang klinis fisioterapis tersebut. Membahas mengenai prosedur kredensial. Oke, jadi yang pertama, fisioterapis mengajukan permohonan kepada Ketua Other Health untuk mendapatkan rencana kewenangan klinis atau RKK. Yang kedua, Ketua Komite menugaskan kepada Subkomite Kredensial untuk melakukan proses kredensial. Selanjutnya, Subkomite Kredensial membentuk panitia ad hoc dan mitra bestari untuk melakukan review, verifikasi, dan evaluasi dengan metode yang telah disepakati. Lalu, subkomite memberikan laporan kepada ketua komite hasil kredensial sebagai bahan rapat menentukan kewenangan klinis. Selanjutnya, seluruh proses kredensial dan hasil rapat akan diberikan atau dilaporkan secara tertulis oleh subkomite kredensial kepada ketua kredensial untuk diteruskan kepada direktur dan dijadikan bahan rekomendasi bagi direktur. Lalu prosedur yang terakhir adalah direktur mengeluarkan penugasan klinis terhadap fisioterapis yang bersangkutan. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai jati diri dan sejarah fisioterapis. Jadi di sini selanjutnya membahas mengenai sejarah fisioterapis di Indonesia. Nah, sejarah fisioterapis di Indonesia ini dimulai ketika adanya agresi militer, tepatnya agresi militer 2 atau dikenal dengan Operation Gagak atau dalam bahasa Belandanya yaitu Operation Pride yang terjadi pada tanggal 19 Desember tahun 1948 yang menyerang ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta. Lalu dari agresi militer 2 yang menyerang di kota Yogyakarta ini dibuatlah sebuah monumen serangan 1 Maret 1949 yang terdapat di titik 0 km Yogyakarta, di mana monumen tersebut dibangun tentunya untuk mengenang jasa para pahlawan TKR dan rakyat Yogyakarta yang melawan pada masa agresi militer 2. Oke, jadi kita akan mulai masuk
lebih dalam topik mengenai sejarah fisioterapi, yaitu kapan sebenarnya dimulainya pendidikan fisioterapis itu di Indonesia. Di Indonesia, fisioterapis dimulai pada sekitar tahun 1956 untuk pertama kalinya di Rehabilitasi of Centrum Profesor Dr. Suharto di Solo. Nah, yang pertama yaitu sekolah perawat fisioterapi yang diikuti oleh utusan dari rumah sakit yang telah berpengalaman dalam bidang keperawatan dalam 2 tahun dan memiliki ijazah SMP. Kemudian pada tahun 1957 didirikanlah sekolah asisten fisioterapi. Nah, perkembangan selanjutnya yaitu didirikanlah Akademi Keperawatan Fisioterapi pada tahun 1967 sampai 1970. Lalu awal berdirinya Akademik Fisioterapi Non Keperawatan didirikan di tahun 1970 di Solo, Jawa Tengah. Selanjutnya kita akan membahas poin ketiga, yaitu mengenai penanganan dan keamanan pelayanan fisioterapi pada masa pandemi COVID-19 yang telah dikeluarkan oleh IFI, surat dari IFI yaitu Ikatan Fisioterapi Indonesia, terhitung sejak Maret tahun 2020. Oke, jadi dengan adanya pandemi COVID-19 ini tentunya semua tenaga kesehatan berpotensi untuk terkena dari virus COVID-19 tersebut, baik menjadi sakit maupun menjadi pembawa penyakit dari virus tersebut. Nah, di sini fisioterapi selaku tenaga kesehatan yang membuka praktik atau berada di klinik secara langsung akan berkontak langsung bertemu dengan pasien, sehingga pedoman keamanan ini diberikan kepada fisioterapis agar dapat melindungi fisioterapis dan dapat juga mencegah dari penyebaran COVID-19 ini. Oke, yang kita tahu tentunya perlindungan di COVID-19 ini tentunya yang pertama yaitu menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan serta menjaga jarak antar orang itu sekitar 1,5 meter hingga 2 meter ketika berada di area umum atau area terbuka seperti di koridor, ruang tunggu pasien, di area administrasi seperti di klinik, puskesmas, rawat jalan, rawat inap, serta ruang publik. Intinya harus berjaga jarak dimanapun berada, baik di ruang terbuka maupun ruang tertutup. Ingatlah untuk selalu berjaga jarak 1,5 meter hingga 2 meter. Nah, di awal tadi sudah disinggung bahwa kebersihan adalah hal utama sebagai hal yang dapat mencegah dari penyebaran virus COVID-19 ini, yaitu salah satunya dengan mencuci tangan. Lalu di sini ada lakukan cuci tangan pada 5 momen, yaitu yang pertama sebelum menyentuh pasien, yang kedua sebelum melakukan tindak aseptik maupun membersihkan pasien, yang ketiga setelah melakukan tindak aseptik atau setelah terpapar dari cairan tubuh pasien, selanjutnya yang keempat ketika setelah menyentuh pasien, dan yang kelima mencuci tanganlah ketika setelah menyentuh area sekitar pasien. Nah, cuci tangan ini juga dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir serta menggunakan cairan hand sanitizer atau menggunakan cairan baik gel maupun semprot. Di sini hand sanitizer tentunya bukan berupa air, tapi merupakan cairan antiseptik. Lalu cuci tangan juga bukan hanya sekedar cuci tangan, namun di sini cuci tangan seperti yang telah dikenal bahwa cuci tangan itu terdiri atas 6 langkah, yaitu yang pertama gosok punggung tangan dan sela jari bergantian, lalu yang kedua
gosok telapak tangan dan jari tangan bergantian. Lalu yang ketiga, gerakan mencuci kedua tangan sambil menggosok. Lalu yang keempat, gerakan memutar pada ibu jari secara bergantian. Lalu yang kelima, sapukan ujung-ujung jari di telapak tangan secara bergantian. Lalu yang terakhir, bilaslah menggunakan air mengalir. Selanjutnya menggunakan lap dengan hand towel atau tisu sekali pakai. Lalu tutuplah keran dengan tisu, lalu buanglah di tempat sampah. Nah, kenapa pada saat menutup keran itu harus menggunakan tisu? Karena kita tahu bahwa keran itu awal seseorang memegang sebelum mencuci tangan, bahwa di situ akan terkumpulnya banyak bakteri maupun virus yang tidak kita ketahui. Maka pencegahannya, setelah kita melakukan cuci tangan 6 langkah, maka sebaiknya kita menutup keran kembali menggunakan tisu. Selanjutnya membuanglah tisu pada tempatnya. Lalu selain pencegahan virus seperti menjaga kebersihan, mencuci tangan, menjaga jarak, di sini kita ketahui bahwa COVID-19 ini penyebarannya melalui droplet atau melalui cairan seperti air ludah. Oleh karena itu kita tidak boleh sembarang untuk menyentuh mata, menyentuh hidung, menyentuh mulut. Itu sangat tidak dianjurkan pada saat pandemi seperti ini. Lalu itu tidak hanya dianjurkan kepada petugas kesehatan, tetapi kita juga harus menganjurkannya kepada pasien. Lalu penggunaan APD atau alat pelindung diri ini juga sangatlah penting. Namun penggunaan APD di setiap area, kasus dan penderita antar satu yang lainnya itu tentunya berbeda, sehingga kita harus melakukan screening terlebih dahulu apakah pasien itu terdapat gejala COVID-19 ataupun tidak. Jika pasien didapati batuk, pilek, demam, dan semuanya tanda-tanda mengarah ke COVID-19, maka akan ditangani oleh seorang petugas yang telah memakai APD sesuai dengan standar alat pelindungan diri dalam mencegah COVID-19 ini. Nah, apabila seorang fisioterapis ditugaskan di ruang isolasi Pinere, maka setelah mencuci tangan harus melakukan atau menggunakan alat pelindung diri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan apron. Yang kedua, menggunakan penutup kepala atau bergo. Yang ketiga, sepatu tertutup atau boot. Yang keempat, menggunakan kacamata, menggunakan visor, menggunakan sarung tangan, menggunakan masker N9, serta menggunakan sarung tangan luar. Nah, di sini perlu catatan, bila mana kita menangani pasien lebih dari satu orang, maka penggunaan seperti apron, gaun, sarung tangan, masker dilapisi sesuai dengan jumlah pasien yang akan kita tangani. Dan setelah melakukan APD, tentunya ada urutan pelepasan APD, yaitu yang pertama disinfektan sarung tangan. Jadi disinfektan sarung tangan bagian luar itu menggunakan hand sanitizer maupun cairan alkohol. Yang kedua, disinfektanlah sepatu boot. Lalu yang ketiga, lepaskan sarung tangan. Selanjutnya yang keempat, lepaskan visor, buka sepatu boot, buka apron. Lalu selanjutnya lepaskanlah kacamata, lepaskanlah masker N95, lalu disinfektan sarung tangan lagi, lepaskan sarung tangan, lakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesuai 6 langkah tadi, lepaskan sus cover, lalu lakukanlah kebersihan diri seperti mandi. Itu adalah alangkah yang sangat baik. Lalu di sini ada penggunaan APD sesuai penempatan ruangan atau penempatan di mana fisioterapis itu bekerja. Jadi yang pertama, untuk seorang fisioterapis yang bekerja di ruang ICU, PISU, NISU, atau ruang intensif lainnya, maka APD yang digunakan yaitu menggunakan apron,
menggunakan penutup kepala, menggunakan sepatu tertutup, menggunakan kacamata, menggunakan sarung tangan, menggunakan masker, bedah. Oke, selanjutnya bila fisioterapis yang melakukan tindakan memberikan terapi aerosol seperti memberikan nebulizer, memberikan suction, serta memberikan spirometri, maka APD yang digunakan menggunakan apron, penutup kepala, sepatu, kacamata, sarung tangan, dan masker N95. Lalu apabila fisioterapis yang ditempatkan atau bekerja pada pelayanan rawat jalan seperti di klinik, di puskesmas maupun di rumah sakit, maka APD yang digunakan yaitu sepatu tertutup, sarung tangan, dan masker bedah. Lalu apabila fisioterapis ditugaskan pada pelayanan di pusat kebugaran atau di bagian pencegahan atau preventif, maka yang harus dipakai APD oleh fisioterapis tersebut yaitu menggunakan sepatu tertutup, sarung tangan, dan menggunakan masker bedah. Oke, demikian pembahasan mengenai keamanan dan perlindungan bagi seorang fisioterapis pada masa pandemi COVID-19 ini. Oke, kita ke poin yang keempat, yaitu rencana di masa depan yang akan saya lakukan sebagai seorang fisioterapis. Jadi mengenai poin keempat, yaitu rencana di masa depan saya sebagai seorang fisioterapis. Jadi saya berencana untuk membangun sebuah klinik pediatri, di mana di dalam klinik tersebut bergerak dalam 3 kelompok, yaitu ada penanganan pada pediatri masa infan, pediatri masa toddler, dan pediatri masa kids. Jadi dari bayi hingga anak-anak saya membuka klinik pediatri tersebut. Lalu saya untuk klinik pertamanya saya akan membuka di daerah saya, yaitu di Merauke, sebab di sana belum terdapatnya klinik pediatri yang berbase fisioterapi. Di sana hanya terdapat klinik dengan base dokter anak, sehingga sebagai bahan promotion juga bahwa profesi fisioterapi dapat bergerak pasti di dalam klinik pediatri ini, dan tentunya akan bekerja secara SOP yang telah diterapkan. Oke, sekian dari video saya. Saya mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.